你不是我的对手。 Cahaya ungu api neraka berkobar di antara langit dan bumi, mengalir turun dari angkasa luar, menghantam tubuh Si Hao hingga ia gemetar hebat. Roh primordialnya hampir meledak. Kecepatannya sangat cepat. Ia bergerak cepat, meninggalkan desa batu, melintasi hutan belantara yang luas, ingin meninggalkan wilayah yang dikenalnya ini, membawa serta semua bahaya bersamanya. Sepanjang jalan, cahaya ungu berkelap-kelip, seolah-olah ada pilar penyangga surga. Cahaya itu langsung turun, langsung terhubung ke puncak kepalanya, tanpa henti runtuh. Ini sangat aneh, dan juga sangat berbahaya. Itu karena cahaya itu tidak seperti cahaya merah tua, menghilang setelah gagal menghancurkannya. Cahaya ungu ini sepenuhnya terkunci pada Si Hao. Di surga, seolah-olah ada sumber kehancuran yang menempel pada Si Hao, terus-menerus menyerang roh primordialnya. Roh itu mencoba menghancurkannya, bahkan tidak memberinya kesempatan. Hao-er! Si Ziling berteriak, wajah Qin Yining semakin pucat, tidak memiliki sedikit pun warna. Tangan Yunsi terkepal erat, persendiannya yang putih bersih dan halus sudah berubah menjadi hijau karena tekanan. Dia sangat gugup, karena Si Hao, yang baru saja menjadi rekan Dao-nya, sekarang dalam bahaya besar. Nak, kamu harus menanggungnya. Kepala klan tua Si Yunfeng juga bergumam pada dirinya sendiri, wajahnya penuh kekhawatiran, sangat takut. Di dalam desa batu, semua orang sangat bersemangat. Mereka merasakan bahwa Si Hao berada di titik balik terbesar dalam hidupnya. Jika dia berhasil melewatinya, maka dunia di hadapannya akan sepenuhnya terbuka, bebas baginya untuk berkeliaran. Namun, jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, maka dia akan mati. Ini adalah kesempatan, tetapi lebih dari itu bencana. Seperti yang diharapkan, bergerak seperti ini sama saja dengan mengeluarkan provokasi, jadi interogasi dunia menjadi lebih ganas. Awalnya, seberkas cahaya ungu itu seharusnya menghilang. Singa emas bergumam pada dirinya sendiri. Ini bukan karena niat baik untuk Si Hao, tetapi lebih karena rasa takut jika tubuh dan jiwa Si Hao binasa, maka dia juga akan mati di sini. Ketika berada di sisi lain, ia telah mendengar bahwa jika makhluk tertinggi mengeluarkan provokasi, ia mungkin akan menimbulkan masalah besar, dihukum dengan kejam dan berat. Saat ini, Si Hao kemungkinan besar mengalami situasi seperti ini, bahkan membuat wajah berbulu singa emas itu berkerut. Ia benar-benar ingin meraung marah. Kultivasi Si Hao saat ini sudah jauh melampaui imajinasi semua orang. Hanya dengan satu langkah, gunung dan sungai akan berbalik terbalik, langit berbintang mendekat, itu benar-benar bumi dalam hitungan inci. Waktu kini telah berubah total. Anak muda masa lalu kini telah mencapai tingkat yang sangat mengerikan. Dengan mengangkat kaki Si Hao, ia dapat menuju keluar angkasa. Seberapa mengerikan kultivasi ini? Seberapa mengerikan kecepatan ini? Itulah sebabnya meskipun jaraknya sangat jauh, di bawah langkah kaki Si Hao yang terus-menerus, ia telah melintasi entah berapa puluh ribu li. Dalam sekejap mata, ia telah tiba di depan dinding alam. Ia tidak mencoba menuju ke wilayah lain, melainkan ke dalam kekacauan purba. Hong! Tidak banyak yang tersisa untuk dikatakan. Ia langsung melayangkan tinjunya keluar, menghantam dinding alam. Tinjunya kokoh dan tidak mudah hancur, membuat tempat itu meledak. Sekarang, tidak banyak yang dapat menghentikannya di alam bawah ini. Ia langsung menerobos, memasuki kekacauan purba. Ini adalah zona kekacauan purba di luar 8 wilayah, brutal, berbahaya, penuh dengan aliran waktu ruang yang kacau, sumbernya. Kekacauan purba melonjak seperti awan, juga seperti tungku cairan logam yang saat ini sedang disempurnakan. Tempat ini tidak asing bagi Si Hao. Setelah bertahun-tahun, setiap kali dia perlu memahami Dao Agung, atau ketika dia harus menguji beberapa hal, memeriksa buah Dao miliknya sendiri, dia akan selalu datang ke sini. Kalau tidak, dia takut dia mungkin akan menghancurkan daerah desolata. Cahaya ungu melonjak seperti ombak, langsung menyerbu ke langit, menjadi semakin dan semakin menakutkan. Ini adalah pukulan terakhir yang diberikan cahaya ini. Tubuh Si Hao bergetar, terhantam hingga pori-porinya mengendur, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan cahaya ungu. Namun, itu tetap tidak melukai tubuhnya. Cahaya itu berputar-putar, berkumpul menuju tengkoraknya. Seolah-olah beberapa lusin gelombang guntur menghantam telinga Si Hao, melonjak di dalam tengkoraknya. Petir ungu bersinar beruntun demi beruntun, semuanya menyerang roh primordialnya.
Cahaya ini tidak melukai tubuhnya, hanya menyerang roh primordialnya. Itu seperti kemauan luar biasa yang menginterogasi semua makhluk di dunia ini, ingin memberikan hukuman yang paling berat. Rambut Sihao berantakan, tubuhnya bersinar. Roh primordialnya bahkan lebih berjuang dengan intens, cahaya berapi-api mengamuk di sana, kekuatan roh primordial melonjak. Dia menggunakan metode Dewa Willow, meningkatkan kekuatan hidupnya secara ekstrim, melilitkannya di sekitar roh primordialnya terus-menerus untuk melindungi dirinya dari cahaya ungu itu, melawan. Pada akhirnya, dengan suara hong, api berwarna ungu membakar surga, bahkan mengubah roh primordialnya menjadi warna ungu. Ini sangat berbahaya. Sihao terhuyung-huyung, indera keilahiannya akan segera terhapus. Namun, pada saat inilah Sihao memperoleh pemahaman, semua jenis wawasan muncul dalam benaknya, semua jenis jejak Dao Agung muncul. Dia tahu bahwa cahaya merah tua sebelumnya dipicu oleh energi darahnya, dan sekarang, cahaya ungu itu bahkan lebih disebabkan oleh istana ungu di dalam tubuhnya, semua cahaya ini berhubungan dengan tubuhnya. Apa yang disebut roh primordial istana ungu, sekarang menunjukkan makna yang paling mendasar. Pertumbuhan yang paling mendasar dan mendasar, justru itulah yang muncul di hadapannya. Pada akhirnya, cahaya ungu itu menghilang. Sihao berdiri di tempat, tidak bergerak untuk waktu yang lama. Energi ungu berputar-putar di dalam roh primordialnya, cahaya warna-warni meluap, menghasilkan hamparan ungu tua. Akhirnya, dia mengembuskan napas. Dia hampir saja menghancurkan roh primordialnya, kehilangan nyawanya. Jalan makhluk tertinggi sebenarnya sesulit ini. Dia merasa cukup kuat, sudah membuat cukup banyak persiapan, tetapi dia masih menghadapi bahaya yang begitu besar. Mungkin justru karena tahun-tahun kultivasinya tidak cukup, terlalu jauh dari garis pemisah, 500 tahun. Kemudian, dari langit, seberkas cahaya keemasan turun, membakar daging Sihao. Tidak peduli seberapa keras dia berjuang, efeknya tidak terlalu besar. Pada saat itu, dia berubah menjadi obor manusia, terbakar di sana. Cahaya dan panas yang mengerikan dilepaskan, bahkan membuat kekacauan purba melonjak dengan hebat. Ruang waktu menjadi kacau, retakan kekosongan besar muncul dari waktu ke waktu, tetapi tidak ada yang bisa melakukan apapun pada Sihao saat ini. Rasa sakit yang membakar tubuh adalah hal yang paling menakutkan saat ini. Pada akhirnya, Sihao tidak bisa menahan diri untuk tidak melepaskan raungan panjang. Ketika tubuhnya terbakar sampai saat-saat terakhir, sebagian dagingnya mengering, bahkan menjadi hitam hangus. Beberapa tulang terekspos, terbakar sampai menghasilkan kilau keemasan, dan kemudian menjadi hitam. Seberapa mengerikankah hal ini? Seseorang sekuat Sihao tersiksa sampai tingkat ini, apinya tidak mungkin dipadamkan, apa yang disebut api Dao Agung juga tidak bisa dibandingkan sama sekali. Api ini sangat aneh, tetapi hanya ingin menghancurkannya, membakarnya menjadi abu. Api neraka. Sihao mengerti. Ini adalah api neraka yang tak berujung, bukan cahaya berapi-api dalam arti normal. Itu membawa jenis kemauan, jenis penghakiman, penindasan kejam dari alam semesta yang agung. Semua dosa dan semua karma turun bersama, berubah menjadi api neraka, membakar tubuhnya. Itu berbeda. Jalan makhluk tertinggi terlalu sulit. Dia sudah mengambil setengah langkah keluar, sekarang pada dasarnya sudah menjadi makhluk tertinggi, namun pada akhirnya, dia masih segera menjalani jenis siksaan ini, akan dibakar menjadi abu. Api yang berkobar membumbung tinggi ke langit. Sihao terduduk, tak bergerak lagi. Ia menanggung semua ini dengan telak, tanpa menggunakan teknik berharga atau metode hebat lainnya. Itu karena ia pernah mendengar bahwa saat api neraka dunia fana diterapkan langsung ke tubuh, itu adalah jenis penempaan, juga baptisan terbesar bagi makhluk tertinggi sejati. Jika ia bisa menahannya, itu akan membawa manfaat besar bagi dirinya sendiri. Cahaya api meluap ke langit, membuat segalanya menjadi kabur. Tempat ini sangat menakutkan, seolah-olah ada obor besar yang tak pernah pudar yang menekan tempat ini, membakar habis semua kejahatan dunia. Pada akhirnya, cahaya api itu terhapus. Seolah-olah ada potongan emas yang tersembunyi di dalam abu, ada bagian tubuh Sihao yang bersinar, beberapa bagian layu, hangus hitam. Ia mengguncang tubuhnya dengan keras. Abunya disingkirkan, tubuhnya yang layu memulihkan kekuatan hidupnya. Cahaya keemasan berputar-putar di sekujur tubuhnya, seolah-olah tubuh emas abadi sedang ditempa ulang.
Aura makhluk agung meletus dari tubuhnya. Aura makhluk tertinggi, apakah dia sudah memasuki wilayah ini? Si Hao memeriksa dirinya sendiri dengan saksama. Kekuatannya meningkat drastis, menjadi lebih kuat dari alam pelepasan diri. Baru hari ini dia benar-benar mengerti seberapa jauh di atas makhluk tertinggi, bagaimana mereka bisa mendominasi makhluk dari semua klan lainnya. Dengan kultivasinya saat ini, bahkan tanpa mengambil tindakan, hanya dengan melepaskan sedikit auranya, itu sudah cukup untuk membuat para kultivator dari alam kultivasi lain gemetar, tubuh mereka hancur berkeping-keping. Dibandingkan dengan sebelumnya, dominasi absolut, perasaan berada di atas sana, sulit dijelaskan. Hanya Si Hao sendiri, hanya setetes darah dapat membersihkan sekte tingkat atas, gelombang tangannya mampu menghancurkan domain bintang, memurnikan matahari, bulan, dan bintang. Jika dia melepaskan niat membunuh, dia dapat langsung menghancurkan kelompok kultivator alam pelepasan diri. Pertumbuhan eksplosif kekuatan jenis ini menghasilkan gelombang besar di benak Si Hao. Parit surgawi yang tidak dapat diatasi. Dia sangat tersentuh dalam hati. Meskipun pelepasan diri adalah tingkat kultivasi yang lebih rendah dari makhluk tertinggi, perbedaannya sangat besar. Ada jurang yang tidak bisa diseberangi. Apakah dia memasuki alam makhluk tertinggi begitu saja? Si Hao terguncang. Dia ingat bahwa setelah dia memutuskan banyak pikirannya, membayar harganya, barulah dia menapaki jalan ini. Dia sekarang berhasil? Namun, semua ini terjadi terlalu cepat. Meskipun ada kesulitan, juga bahaya bagi hidupnya, secara komparatif, jalan makhluk tertinggi ini tidak semustahil yang dia bayangkan. Ada yang salah, keterampilan Daoku tidak stabil, kekuatan sihirku naik turun, daging dan jiwaku tidak lengkap. Si Hao memeriksa dirinya sendiri, dengan kepala dingin memeriksa kekurangannya sendiri. Dia mengangkat kepalanya ke arah surga. Pada saat terakhir, apakah benar-benar hanya seberkas cahaya yang datang untuk mengujinya? Interogasi langit dan bumi yang disebut itu tidak seseram yang dia bayangkan. Dunia mendung, kekacauan purba mendatangkan malapetaka, kekosongan terbelah, pecahan waktu beterbangan. Si Hao terganggu. Ada yang tampak salah, apakah dia benar-benar maju begitu saja? Dia merasa ragu-ragu. Dia berjalan keluar dari kekacauan purba, ingin memasuki daerah terpencil. Saat bergerak, dia merasakan hawa dingin. Itu hanya perasaan sesaat yang dengan cepat memudar. Namun, Si Hao langsung membeku. Itu karena pada saat itu, seluruh tubuhnya menjadi sedingin es, bulu-bulu halusnya berdiri tegak, jantungnya mulai berdebar. Pada saat itu, pikirannya yang berada di level makhluk tertinggi benar-benar merasakan sedikit kegelisahan, seolah-olah kiamat akan datang. Seberapa mengerikankah masalah besar ini? Setelah ragu sejenak, Si Hao terus melangkah maju. Dia ingin melihat apa sebenarnya itu. Dunia menjadi mendung, kekacauan purba berhamburan. Hanya ada kekosongan tak berujung, suram sampai membuat seseorang tercekik, membuat pikirannya suram. Semakin jauh Si Hao melangkah maju, semakin terkejut dia. Jalan kembali ini sepertinya tidak benar, mengapa menjadi begitu menyesakan? Dia tahu ada sesuatu yang salah, tetapi dia tidak berhenti, masih terus berjalan. Segera setelah itu, dia melihat jalan khusus yang terbuat dari batu hitam. Dia langsung mengambilnya. Setelah diperiksa lebih dekat, tampaknya telah dibasahi darah, warna merah tua. Mayat. Ada mayat yang ambruk di pinggir jalan satu demi satu. Mayat-mayat ini sangat aneh, sangat istimewa. Mereka semua melepaskan niat pertempuran yang mencengangkan dan aura yang kuat. Meskipun mereka sudah mati, masih ada jejak abadi yang melonjak. Aura makhluk tertinggi. Si Hao tergerak. Jalan di dalam kekacauan primal ini sangat aneh, di sisi jalan batu, semua sosok itu memiliki aura makhluk tertinggi yang dilepaskan dari tubuh mereka. Banyak mayat di sepanjang jalan makhluk tertinggi. Pada saat ini, dia melihat sebuah monumen yang rusak tepat di sisi jalan. Ada beberapa karakter terukir di permukaannya, meneteskan darah, membawa gelombang niat membunuh. Si Hao terkejut. Bahkan seseorang sekuat dia merasakan hawa dingin, tubuhnya menegang, merasakan bahaya besar. Di ujung jalan ada tebing. Lebih jauh ke bawah adalah hamparan hitam pekat, tidak ada yang bisa dilihat. Ini adalah jurang tak berujung. Jalan makhluk tertinggi. Hanya ada 3 karakter di tanah, ditulis dengan darah seperti itu, merah terang dan menyilaukan.
Darah ini tampaknya juga membawa panas. Siapa itu? Siapa yang meninggalkannya di sana? Si Hao berdiri di sana, tidak bergerak sama sekali, diam-diam merasakan, berpikir sendiri. Jalan makhluk tertinggi, jalan di depannya rusak, jurang tak berujung di depannya. Apakah ini berarti bahwa jika dia terus melakukannya, dia akan jatuh ke dalam kegelapan, dikirim ke kutukan abadi? Antara langit dan bumi, suara gemuruh terdengar tanpa henti, seolah-olah ada dao besar yang beriak keluar, bergema, akan bangkit dari kematian. Si Hao mengangkat kepalanya ke arah langit. Di langit yang redup, ada beberapa kecemerlangan, sedikit keteraturan. Hatinya mengembangkan semacam reaksi, mencoba untuk menangkap sedikit peluang itu. Kemudian, dia menjadi tercengang, menjadi sangat terkejut. Langit dan manusia beresonansi, dia mengerti rahasia tempat ini. Itu tampak nyata, tetapi semua ini adalah jejak yang tertinggal setelah zaman yang tak berujung. Apa yang disebut jalur makhluk tertinggi diukir dari dao besar, hal-hal yang sebelumnya dialami oleh beberapa makhluk tertinggi. Tidak heran ada kata-kata itu, banyak mayat di sepanjang jalan makhluk tertinggi. Ini memang benar. Dari masa lalu hingga sekarang, jumlah mereka yang mencoba untuk bergegas ke tingkat makhluk tertinggi tidak sedikit, tetapi pada akhirnya, 99% dari individu-individu itu semuanya meninggal. Semua yang berada di jalan ini telah gagal. Si Hao belum menyelesaikan jalan makhluk tertinggi. Jika dia gagal, dia juga akan menjadi salah satu dari mereka. Apakah jurang hitam menunjukkan akhir dari sebagian besar dari mereka? Langit dan bumi menjadi sunyi, semua kecemerlangan menghilang. Berbagai sensasi memudar. Si Hao berhenti sebentar, dan kemudian dia terus maju, tegak dan tidak takut. Dia mengambil langkah itu, langsung tiba di atas jurang. Jalan itu rusak, mereka semua harus melanjutkan sendiri. Jalan makhluk tertinggi, ini adalah ujian terakhir. Dengan setiap langkah, si Hao jatuh sedikit, hampir memasuki jurang tak berujung. Apa yang diwakilinya adalah kebejatan, kehancuran. Sosoknya menghilang, terus jatuh. Si Hao melepaskan semua potensinya, menahan segalanya. Dia ingin melompat keluar, melesat ke surga, tetapi gelombang tekanan yang tak terbatas menghantamnya, ingin menghancurkannya ke jurang. Dia bergerak maju, tetapi juga jatuh, terlebih lagi dengan sangat cepat. Dia tidak tahu seberapa jauh dia harus maju, dia juga tidak tahu seberapa jauh dia jatuh. Menjadi semakin gelap dan gelap, semuanya tidak jelas. Bahkan mata surgawi menjadi tidak efektif. Hanya saja, pada saat terakhir, kaki si Hao sepertinya telah bersentuhan dengan sesuatu. Saat dia menundukkan kepalanya, hawa dingin mengalir di benaknya, ini adalah dasar jurang. Ada mayat di mana-mana. Ada. Banyak orang yang meninggal di jalan ini sebelumnya. Mereka semua adalah orang-orang yang gagal. Ini bukan mayat sejati, melainkan hal-hal yang diukir oleh Dao Agung. Namun, mereka benar-benar pernah ada sebelumnya. Darah si Hao melonjak, membara. Dia menggunakan semua kekuatannya untuk melawan pembatasan, menentang penindasan. Dia bergegas ke atas, tidak ingin menjadi anggota mayat lainnya. Metode Phoenix sejati yang abadi. Suara-suara kengkiang bergema di sekujur tubuh si Hao, bulu-bulu berkibar di dunia ini. Ini adalah teknik Phoenix sejati yang menunjukkan kekuatan, melepaskan energi kematian, membakar kegelapan. Tempat ini menjadi terang benderang. Dia melawan, berharap untuk bisa melewati jurang gelap ini. Ketika energi kematian benar-benar menghilang, tombak ilahi terbang dari depan, menembus tulang frontal dengan suara peu, hampir menembus seluruh kepala. Ini terlalu mengerikan. Tulang frontal si Hao bersinar, menjepit tombak ilahi ini, lalu dia mencabutnya. Jenis ujian ini agak aneh, terlalu tiba-tiba. Riak-riak dan bintik-bintik menghilang di antara telapak tangan dan jari-jarinya. Itu adalah tombak yang terbuat dari hukum alam, yang berhamburan. Jalan menuju makhluk tertinggi terlalu sulit. Setelah mengalami api neraka fana, dia hanya bisa dianggap sebagai makhluk tertinggi semu, belum menyelesaikan jalan ini. Ini sekarang adalah ujian terakhir. Si Hao terus maju, mengalami 9 hari dan 9 malam siksaan ini. Selama periode ini, dia akan menghadapi hidup dan mati setiap saat, tubuhnya hampir hancur berkali-kali. Dalam kejadian yang paling menyedihkan, dia hanya memiliki roh primordial dan beberapa tulang yang hancur tersisa, serta beberapa tetes darah. Namun, dia masih selamat pada akhirnya.
Ini, apakah dia bisa bertahan sampai akhir? Dia merasa jalan hari ini mungkin lebih sulit daripada jalan menuju keabadian. Mengapa? Mengapa begitu sulit bagiku untuk menjadi makhluk tertinggi? Mengapa begitu sulit? Si Hao bertanya pada dirinya sendiri. Dia kemudian melihat ke arah langit yang gelap. Hukum Dao bersifat alami, sementara kamu, keinginanmu untuk tumbuh terlalu cemerlang, tidak alami. Tampaknya ada suara misterius yang menjawabnya, yang dirasakan oleh si Hao. Aku ingin mencapai Dao. Tatapan si Hao sedingin es, tekadnya teguh. Dia melangkah maju tanpa ragu-ragu, tekadnya teguh. Pada saat itu, kegelapan menyingkir. Dia bisa melihat pantai di sisi lain. Si Hao ingin memanjat, tetapi diam-diam, dari langit yang gelap di atas, ada rantai yang jatuh satu demi satu, menguncinya, menggantungnya di depan tebing, tidak bisa bergerak sama sekali. Hukum Dao tidak wajar. Suara agung itu terdengar di sini, tetapi juga tampaknya terdengar dari dalam hati si Hao. Jika seseorang tidak memiliki pikiran, Dao apa yang bisa dia capai? Dia harus berubah menjadi batu, teriak si Hao. Di antara langit dan bumi, semua jenis cahaya meletus. Rantai-rantai itu melepaskan suara hualala. Puluhan hingga lebih dari 100 menusuk tubuhnya, dan kemudian mengikatnya lebih jauh. Darah menyembur keluar. Si Hao mengeluarkan erangan teredam. Kemudian, semua rantai mulai terbakar. Ini adalah berbagai jenis simbol, semuanya memanggang tubuh si Hao. Kemunculan salah satu dari mereka dapat menghancurkan makhluk yang kuat, sementara sekarang, begitu banyak dari mereka segera muncul pada saat yang sama. Pikiran yang tersisa, satu demi satu, setiap orang adalah pikiran. Suara agung itu terdengar lagi. Ketika pikiran-pikiran itu hilang, saat itulah Dao tercapai, apakah ini? Sebelum ini, si Hao telah memotong banyak pikirannya. Namun, masih ada begitu banyak sekarang? Yang terputus sebelumnya masih belum cukup, aku harus berubah menjadi batu sebelum kamu puas? Ekspresi di mata si Hao menjadi dalam. Api yang berkobar-berkobar, semua jenis simbol meletus, menenggelamkannya di dalam. Rantai besi menembus tubuhnya satu demi satu, membakarnya, menghanguskan tubuhnya hingga hitam pekat, di ambang kehancuran. Si Hao mengalami siksaan yang paling mengerikan. Dalam beberapa hari terakhir, otot dan tulang si Hao telah hancur total, terbakar oleh simbol, bahkan roh primordialnya pun menjadi redup. Dia menempa kembali tubuhnya berulang kali. Namun, setiap kali dia pulih sedikit, apinya akan menjadi lebih kuat. Daripada ini, aku mungkin juga akan bergegas ke surga dengan 10.000 pikiran. Si Hao mengeluarkan raungan rendah. Pikiran masa lalu yang telah dia putuskan semuanya meletus, muncul dalam benaknya. Mereka keluar dari dalam tubuhnya, dan kemudian bersinar. Tempat ini melonjak dengan kuat, lebih banyak rantai muncul, mengikat di sekelilingnya, ingin membakar tubuh dan jiwanya. Dirinya di belakangnya ada jurang hitam tak berujung, di depannya ada tebing. Si Hao tergantung di atas jurang, sangat dekat dengan pantai, tetapi tidak bisa menyeberang. Itu sangat aneh. Rantai besi ini datang dari surga di atas, tanpa kata dan tidak komunikatif, turun begitu saja, menembusnya. Tubuhnya berlumuran darah, di penjara di sini. Semakin dia berjuang, semakin erat dia terikat. Saat ini, rantai tak berujung menusuk tubuhnya. Suara agung itu datang dari pikirannya atau dari surga di atas, satu rantai satu keinginan, ini agak menakutkan. Api yang mengamuk melonjak, cahaya berapi-api melompat-lompat, menerangi bahkan jurang yang gelap. Ada mayat yang tak terhitung jumlahnya di bawah. Tempat ini menjadi semakin menakutkan. Daging si Hao terbakar, tulang-tulangnya bahkan terungkap, terbakar seperti logam. Api merah melonjak di sana. 10.000 keinginan melonjak, rantai besi melonjak, api yang mengamuk berkobar. Tubuh si Hao cepat mengering, menjadi seperti sepotong batu bara hangus, apalagi jenis yang akan hancur berkeping-keping. Jalan menuju makhluk tertinggi ini sebenarnya sesulit ini? Dia tidak mengatakan sepatah kata pun, menolak, ingin terbebas dari situasi sulit seperti ini. Masih ada sedikit jarak dari pantai, sudah dalam jangkauan, bagaimana mungkin dia menyerah di sini? 500 tahun, apakah itu benar-benar garis tabu yang tidak dapat dilintasi? Dia bertanya pada dirinya sendiri dengan tenang. Dengan bakatnya, menjadi makhluk tertinggi di masa depan praktis dijamin.
Alasan dia berada dalam kesulitannya saat ini adalah karena dia tidak sabar menunggu hasil, ingin segera bangkit. Dia khawatir tidak akan banyak waktu tersisa, takut kekuatan besar lainnya tidak akan memberinya kesempatan untuk bangkit. Dia khawatir pertarungan besar akan tiba. Dia merasa tidak punya cukup waktu, bahwa jika dia membuang-buang waktu lagi, maka semuanya akan terlambat. Takut dia tidak akan memiliki kesempatan untuk memberikan kontribusi apapun sebelum dia terbunuh di domain mortal Dao. Jika dia tidak segera bergegas ke surga, dia pasti akan terbunuh di masa depan, bahkan tidak diberi kesempatan untuk melawan. Ini akan menjadi penyesalan terbesarnya, dilahirkan di masa ini. Raih Dao. Dia melepaskan raungan, berjuang, melakukan yang terbaik untuk terbang ke atas, ingin melambung ke surga. Yang disebut rantai besi muncul satu demi satu, semuanya turun dari kubah surgawi di atas. Si Hao melakukan semua yang dia bisa, mendekati tempat itu. Tubuhnya yang akan berubah menjadi batu bara hangus ditutupi retakan. Dagingnya mengering, menghilang, berubah menjadi abu. Tulangnya berwarna merah cerah, akan meleleh, retakan halus menutupi permukaannya. Bisa dikatakan bahwa dia sudah dalam situasi kritis. Saat ini, dia sedang sekarat. Bukan hanya tubuhnya, roh primordialnya juga sangat lemah. Rantai-rantai itu juga menusuk tengkoraknya, membakar di sana. Itu seperti batu bara hangus. Tubuh Si Hao hancur berkeping-keping, tetapi tidak terpisah. Itu karena dia tertusuk di mana-mana oleh rantai, melilit tubuhnya. Kekuatan hidupnya dengan cepat berkurang, hampir tidak mungkin untuk dirasakan. Matanya meredup, rongga matanya menganga, wajahnya kekurangan daging dan darah. Pemandangan ini sangat mengerikan, seolah-olah dia adalah kerangka hitam hangus. Apakah tubuh dan jiwanya akan binasa di sini? Dia hampir mati, energi vitalnya semuanya mengering. Apa yang disebut minyak di lampu mengering, ini persis jenis keadaan yang sedang dia alami saat ini. Tiba-tiba, mata Si Hao mengeluarkan kecemerlangan, menjadi sangat menyilaukan. Apakah ini kilatan kematian? Langkah terakhir. Vitalitas yang meluap keluar. Dari belakang Si Hao muncul sayap True Phoenix, gelombang api melonjak dari dalam tubuhnya. Sekarang dia hampir mati, dia mulai memperlihatkan semua jenis kartu True. Dia bergegas keluar, tubuh hitamnya yang awalnya hangus dengan cepat kembali normal. Dagingnya tumbuh kembali, tulang Dao muncul, secara bertahap memperlihatkan kecemerlangan. Dia bangkit dari kondisi kritis, kebangkitan pasca bencana. Phoenix Rebirth, ini adalah metode inti terkuat dari klan ini, serta metode pemulihan nomor 1 di dunia, dapat dikatakan tak tertandingi. Tidak hanya dapat mengobati luka seseorang, tetapi juga dapat digunakan untuk kultivasi. Mereka yang lebih tegas menebas diri mereka sendiri, menghapus kultivasi mereka, dan kemudian memulai kembali dari awal, merekonstruksi jati diri sejati seperti ini. Kelahiran kembali melalui kematian, kembali dari kehancuran, ini memungkinkannya untuk menjadi lebih kuat. Ini adalah metode hebat yang tak tertandingi dari garis keturunan True Phoenix. Si Hao ditekan untuk langkah ini, tidak punya pilihan. Dia mengaktifkan teknik berharga tak tertandingi milik klan Phoenix, yang memungkinkan dirinya meletus dengan api yang berkobar, cahaya berapi-api melesat ke surga. Tak lama kemudian, tubuhnya membengkak, dagingnya berkilau, mengembangkan kilau. Adapun tulang-tulangnya yang patah dan bagian-bagian lainnya, mereka telah lama direkonstruksi, menjadi seperti baja tempa, melepaskan suara zeng-zeng. Dia bergegas ke atas. Tanpa memutus rantai, tidak mungkin dia bisa membebaskan diri. Dia ingin membantai jalannya ke surga, melihat apa sebenarnya yang mengikatnya. Yang disebut satu pikir satu rantai, apakah ini benar? Dia tidak benar-benar mempercayainya. Seekor burung phoenix berbentuk manusia yang dikelilingi oleh nyala api yang berdenyut menyerbu ke awan, ke surga. Gangguan tersebut membuat kekosongan runtuh. Suara-suara Dao yang hebat bergemuruh. Dia mencapai titik akhir, melihat kebenaran. Itulah Dao yang hebat, gumpalan kekacauan purba, hamparan kabut, berubah dan berasal dari sana. Itu berubah menjadi semua jenis diagram, seperti rumput, pohon, ikan, serangga, semua makhluk hidup. Dalam satu tarikan napas waktu, itu berubah menjadi pohon dunia. Itu tidak sebesar itu, tetapi daun-daun berkibar, hukum alam yang tak terhitung jumlahnya, hukum dan ketertiban seperti pelangi, menembus tubuh Si Hao. Jadi dari sinilah rantai itu berasal? Segera setelah itu berubah lagi, menjadi binatang purba yang menyeramkan.
yin dan yang berputar-putar, lebih dari 10.000 tusukan tajam menusuk ke dalam tubuhnya, menembus daging Si Hao. Binatang purba penciptaan dunia. Si Hao mengeluarkan erangan teredam, terhuyung mundur, setiap langkah menghasilkan jejak kaki berwarna darah. Kemudian, bintik-bintik cahaya menari-nari di sekitar. Tempat itu berubah lagi, binatang purba menghilang. Ada benih di mana-mana, bulu halus beterbangan, turun dari atas, berakar di tubuh Si Hao. Ini juga merupakan jenis penyiksaan. Benih-benih itu menyedot darahnya, berakar di tulang-tulangnya, menyerap sumsum tulangnya. Pemandangan terus berubah. Meskipun Si Hao membalas, dia masih terluka parah. Jika dia ingin mencapai Dao, maka dia harus menyampaikan Dao di dalam. Ini adalah perwujudan nyata dari Dao Agung. Itu terus turun, menghancurkan semua orang sampai mereka merasa ingin meledak. Makhluk hidup ingin mencapai Dao, Dao juga ingin melahap makhluk hidup. Si Hao merasakan semacam kesalahpahaman. Dia ingin mencapai Dao, memperoleh rahasia dasar dunia, memahami semua jenis hukum alam dan misteri mendalam dunia ini. Namun, selama proses ini, Dao Agung memiliki rencananya sendiri. Dia tiba-tiba teringat pada pagoda kecil itu. Di masa lalu, itu selalu berbicara tentang keseimbangan, tentang transaksi karma, mungkin inilah yang dibicarakannya. Jika seseorang ingin mencapai Dao, pertama-tama ia harus menyampaikan Dao di dalam dirinya. Jika seseorang mencari misteri mendalam langit dan bumi sambil memahami hukum alam, ia juga akan terkikis oleh langit dan bumi, yang terakhir melahap esensi mereka. Itulah sebabnya 99% makhluk semuanya mati. Yang disebut kultivator adalah sekelompok individu yang bergerak melawan langit, menentang Dao Agung alami selama proses kultivasi mereka, sehingga mereka secara alami akan mengalami kemunduran. Ini adalah kenyataan. Hanya beberapa orang yang mampu menemukan semua jenis metode selama proses kultivasi ini yang memungkinkannya menjadi lancar dan alami, yang disebut di mana air mengalir, sebuah kanal terbentuk. Namun, Si Hao tidak seperti ini. Dia dengan paksa memanjat ke puncak. Dia tidak mengikuti perintah yang ditentukan, bahkan tidak mempersiapkan diri dengan baik. Pikirannya terlalu dalam, berbenturan dengan apa yang disebut proses alami. Tentu saja, tanpa mencapai keabadian, tidak mungkin dia bisa memahami misteri mendalam yang paling dalam. Wawasan instan Si Hao, pada akhirnya, hanya memungkinkannya untuk melihat sudut rahasia asli. Aku mengambil jalan yang salah. Dengan tubuh sebagai benih, dengan aku sebagai akar, fondasi, kebenaran, aku sebenarnya mencari Dao Agung dari langit dan bumi eksternal. Aku seharusnya menggunakan ini sebagai referensi, dan tidak menirunya. Meskipun Si Hao terluka parah, darah menutupi seluruh tubuhnya, dia masih berbicara, suaranya dingin dan tegas. Ada semacam tekad dalam dirinya yang menjadi semakin kuat. Jalannya sedikit menyimpang, tetapi dia sudah mencapai titik ini, tidak ada jalan keluar. Dia masih harus melanjutkan. Dia tidak boleh mati, satu-satunya pilihan adalah sukses. Karena kamu mengatakan satu keinginan satu rantai, maka kembalilah. Aku akan membiarkan semua keinginan berkembang, mencapai Dao dengan cara ini. Si Hao meraung, meletus dengan kekuatan terbesar dalam hidupnya. Tubuhnya tampaknya telah meledak, melepaskan cahaya ilahi yang tak berujung. Aura makhluk tertinggi menutupi langit dan bumi. Semua rantai logam menjadi kencang, melepaskan suara kengkiang. Di langit, Dao besar berubah terus-menerus, dari naga menjadi anjing normal, lalu menjadi pohon dunia. Namun, setiap kali, masih selalu ada rantai tak berujung yang melilit tubuh Si Hao, menusuknya. Si Hao tahu bahwa dia menghadapi masalah besar. Karena pilihan pencapaian Dao-nya, kesulitan yang dia hadapi melebihi yang lain, peluang kematian bahkan lebih besar. Semua keinginan membakar Dao. Si Hao meraung, benar-benar bangkrut. Bukan saja dia tidak menyebarkan pikiran-pikiran ini, mereka malah menjadi lebih kuat, meletus dari dalam dirinya, bergerak di sepanjang setiap rantai, menyerbu Dao besar, mengeluarkan serangan balik. Cahaya berapi melompat-lompat. Ini adalah keinginannya, diubah menjadi cahaya berapi-api, membakar semua Dao. Namun, saat ini, dia masih tidak bisa dibandingkan dengan Dao besar. Itu seperti ngengat yang membakar dirinya sendiri, bergegas ke api unggun. Hong! Dia diledakkan sampai dia jatuh, tubuh terbakar, berubah menjadi batu bara hangus lagi. Teriakan Phoenix sejati terdengar.
Si Hao menunjukkan metode kematian Phoenix sejati saat dalam keadaan hampir mati, bangkit kembali. Dia bergegas ke surga, ingin memutuskan rantai itu, ingin merebutnya kembali. Berulang kali, dia terus-menerus menyerang ke depan. Pada akhirnya, dia lelah secara spiritual, kekuatannya terkuras. Energi vitalnya benar-benar terbakar bersih. Metode True Phoenix Unding juga memiliki batas, tidak mungkin bisa digunakan tanpa henti. Di langit, Dao Agung berputar, menjadi kabur. Pada akhirnya, itu benar-benar menghilang secara bertahap, surut. Apa yang sedang terjadi? Si Hao tercengang. Sambil mengambil napas terakhir energinya, dia dengan rakus menyerap energi esensi di sekitarnya untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Kemudian, dia perlahan jatuh, muncul di tepi seberang, mencapai tebing di sisi lain jurang. Apakah dia berhasil? Namun, tidak ada kecemerlangan keberuntungan yang turun dari dunia, juga tidak ada energi makhluk tertinggi yang melonjak tanpa henti, tidak memberinya baptisan. Aku akan membaptis diriku sendiri, kata si Hao. Dia duduk di sini, menerima energi dari semua kehidupan di surga dan bumi untuk memenuhi kebutuhannya. Tulang daunnya yang setengah hancur ditempa kembali, dagingnya menjadi cemerlang. Dia dengan cepat pulih. Di alam kultivasinya, dia bahkan bisa bangkit kembali dari setetes darah, apalagi masih memiliki tubuh yang hancur. Itulah sebabnya bertahan hidup dan pulih ke puncaknya bukanlah masalah. Si Hao meninggalkan wilayah kekacauan utama, muncul di wilayah desolate. Dia merasakan bahwa dia lebih kuat daripada sebelumnya. Apa yang terjadi? Apakah dia benar-benar mencapai Dao? Pada titik ini, si Hao masih merasa sedikit ragu sekarang. Mengapa Dao besar nyata yang terbentuk pada akhirnya menghilang? Selain itu, dia tidak mendapatkan berkah Dao surgawi, tidak mendapatkan baptisan yang menguntungkan. Dia hanya dengan tenang melewati kesengsaraan besar begitu saja? Itu tidak tampak realistis. Raungan singa terdengar dari kejauhan. Singa emas melangkah di langit, berlari, sangat cepat, kekuatannya luar biasa. Tubuh singa yang besar bahkan membuat kubah langit bergetar. Pipi singa emas mengalir dengan air mata, melolong, jenis penampilan ini bahkan membuat si Hao terkejut. Apakah mereka benar-benar sedekat itu? Syukurlah kamu tidak mati, aku tidak harus menemanimu ke kuburan. Ketika si Hao mendengar ini, dia langsung mengerti. Itu karena mereka memiliki perjanjian kontrak. Mereka takut bahwa begitu dia mati, mereka juga akan mati bersamanya. Apa yang terjadi? Kamu gagal? Tanya singa emas. Kau gagal, tapi masih bisa bertahan? Kau benar-benar makhluk aneh yang tidak akan pernah mati. Ia sedikit kesal dengan ketidakadilan ini. Apa yang ingin kau katakan? Si Hao menatapnya. Kemudian, ia menunjukkan sedikit kekuatannya, melepaskannya seperti biasa. Pada saat itu, langit dan bumi ini menjadi berbeda, dunia ini mulai bergetar. Gunung dan sungai berguncang, matahari dan bulan menjadi kabur, seolah-olah semuanya akan runtuh. Singa emas itu ketakutan, semua bulu halusnya berdiri tegak. Ia tidak tahan lagi, menggigil di sekujur tubuhnya. Pada akhirnya, ia benar-benar mengecewakan, langsung jatuh lemah ke tanah, gemetar di sana. Ini di luar kendalinya. Ini adalah jenis tekanan yang berasal dari jiwanya, membuatnya bahkan tidak dapat mengangkat kepalanya, memaksanya untuk berbaring di tanah. Itu terlalu menakutkan. Namun, ada sesuatu yang tidak beres? Mengapa begitu banyak waktu terbuang? Ia teringat bahwa ketika orang lain mencapai Dao, tidak mungkin itu akan bertahan selama ini. Ini sama sekali tidak normal. Si Hao menahan kekuatannya. Dia harus lebih berhati-hati, dia tidak boleh membiarkan fluktuasinya bocor keluar. Semua aura harus disimpan di dalam tubuhnya, atau akan ada masalah besar. Satu kesalahan, jika dia melepaskan auranya yang bocor keluar, maka itu mungkin menyebabkan makhluk lain langsung binasa. Ketika singa emas kembali normal, dia dengan hati-hati dan serius bertanya, selama beberapa minggu ini, apa yang kamu lakukan? Mencapai Dao, menolak interogasi langit dan bumi. Jawab si Hao. Apa? Singa emas itu tidak bisa tetap tenang lebih lama lagi. Ia sangat terkejut, tampak seperti baru saja melihat hantu. Bagaimana ini mungkin? Bukankah dikatakan bahwa hanya dibutuhkan 1 atau 2 hari? Apakah ada interogasi langit dan bumi yang berlangsung lebih dari 10 hari?
Sangat normal jika itu hanya berlangsung 1 atau 2 hari. Bagaimana situasimu saat ini? Singa emas itu skeptis. Si Hao melihatnya. Ia tidak menyembunyikan apapun, karena ia tahu singa ini datang dari sisi lain, pengalamannya sangat luas. Ahli sisi lain sebanyak awan di langit, jadi ia pasti tahu banyak rahasia mengenai dao makhluk tertinggi. Ketika singa emas mendengarkan semuanya, ia menjadi benar-benar tercengang. Tidak diberkati oleh langit dan bumi, tidak memperoleh baptisannya, kaulah yang mengisi ulang energi esensimu sendiri? Ini. Singa emas merasa aneh, tidak peduli bagaimana ia memikirkannya. Pada akhirnya, ia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, apakah ini termasuk mencapai dao? Pada dasarnya kau memaksakan diri untuk bertahan, Dao Agung bahkan tidak mau main-main denganmu, berpaling darimu, merasa kau terlalu merepotkan. Ia membuat komentar sarkastik saat terkejut. Ini sungguh tidak masuk akal. Dalam kondisi seperti apa Huang? Ia tidak sepenuhnya berhasil, malah bertahan dengan gigih seperti kecoak yang tidak pernah mati. Apakah ini termasuk mencapai dao? Ia tidak yakin. Setelah mendengar apa yang dikatakannya, bahkan Si Hao sedikit terdiam. Ketika ia memikirkannya dengan saksama, ia benar-benar memaksakan diri untuk bertahan, tidak berhasil, tetapi tidak gagal. Ia tidak tahu apakah ia berhasil atau tidak. Berkah Dao Agung terhadap makhluk tertinggi memengaruhi terlalu banyak hal. Kau tidak memperoleh hal-hal itu, apakah kau bahkan dapat dianggap sebagai makhluk tertinggi? Singa emas itu bingung. Si Hao juga berpikir sendiri. Kekuatannya jelas meningkat, mencapai tingkat yang menakutkan. Ia percaya bahwa jika ia bertemu dengan Jin Taijun atau leluhur lama klan angin, ia pasti tidak perlu lari lagi. Jika dia cukup kuat, maka dia bisa seperti tetua agung, langsung menampar wajah Jin Taijun berulang kali. Desa batu tampak jauh, tetapi bagi Si Hao, bahkan ujung dunia yang lain pun dekat. Di bawah kakinya muncul jalan emas besar yang membentang melintasi wilayah gurun, langsung tiba di depan desa. Dia langsung melintasi li yang tak terhitung jumlahnya, turun di depan desa. Penduduk desa bersorak, segera meletus dengan suara berisik. Ketika mereka melihat Si Hao kembali hidup-hidup, bagaimana dia tenang dan tidak terpengaruh, ini adalah informasi terbaik. Anakku, bagaimana perasaanmu? Ekspresi Qin Yining dan Si Ziling langsung berubah dari gelisah menjadi gembira. Qin Yining menyeka air matanya, senyum muncul di wajahnya. Yunxi juga tiba, sosoknya ramping dan anggun, tenang seperti anggrek yang tenang. Ketika pakaian ungunya berkibar-kibar, dia seperti Dewi Bulan yang turun ke dunia manusia, cantik dan seperti dunia lain. Saat ini, matanya juga menampakkan kegembiraan, merasakan kebahagiaan dari dalam. Paman kembali. Ini terlalu hebat. Dia benar-benar mencapai dao, menjadi tak tertandingi di bawah langit. Sekelompok anak muda bersorak, dengan cepat bergegas. Anakku, semuanya baik-baik saja selama kamu kembali, selama kamu aman. Kepala klan tua Si Yunfeng benar-benar santai. Selama beberapa hari terakhir ini, dia selalu merasa khawatir, takut terjadi sesuatu pada Si Hao. Sedikit air mata juga mengaburkan mata tuanya. Saat ini, Si Hao mengerti bahwa dia tidak bisa mati apapun yang terjadi. Seluruh desa menganggapnya sebagai pilar mereka. Jika dia jatuh, maka konsekuensinya akan tak terduga. Tuan Murahan, hidupmu benar-benar ulet. Kau bahkan bisa melewati bahaya seperti ini? Naga merah itu berbicara. Namun, ketika kata-katanya baru saja selesai, ia terlempar oleh kaki Si Hao, menghilang tanpa jejak. Tentu saja, dia sangat berhati-hati, menahan aura dan fluktuasinya, atau naga merah itu mungkin langsung berubah menjadi abu, bahkan naga sejati pun tidak mampu bertahan. Haha, ini hebat. Kau benar-benar berhasil? Zuyan melompat-lompat. Hehe, aku tidak menyangka saudaraku telah menjadi makhluk tertinggi. Mulai sekarang, siapa yang berani menantangku? Mereka akan takut setengah mati. Aku harus bergegas dan mengolah tinju dewa kura-kura hitam besar. Blakie ketiga menjulurkan kepalanya, penampilan vulgar di wajahnya. Pergilah, tetaplah di samping dan latih tinju kura-kuramu atau apalah. Jangan bertindak acak seolah-olah kau begitu dekat. Burung merah besar itu memukulnya ke samping dengan sayapnya. Desa Batu mengadakan perayaan besar. Baru setelah beberapa hari desa itu sedikit tenang. Perubahan telah terjadi di dunia ini, energi esensi tampaknya telah menipis, dan tampaknya terus menipis.
Zuyan mencari Si Hao, mengatakan ini. Pada kenyataannya, kepala klan lama, Si Ziling, Yun Si, dan yang lainnya juga merasakannya. Mereka semua melihat ke arah Si Hao. Orang-orang ini berkumpul untuk mendengar apa yang dirasakannya. Si Hao bahkan lebih sensitif, merasakan semuanya dengan jelas saat dia kembali. Selama beberapa hari ini, dia telah mengunjungi tempat-tempat lain di 8 wilayah, menemukan bahwa di mana-mana seperti ini. Dia bahkan lebih dulu memasuki Void God Realm, meminta nasihat kakek burung dan tetua koin. Keduanya sangat serius, mengatakan bahwa dao dunia telah berubah, bahwa teror akan turun ke dunia ini. Dunia sedang berubah. Aku rasa masalah besar telah terjadi di alam yang lebih tinggi. Aku akan pergi dan melihatnya, kata Si Hao. Dia dengan tegas mengambil tindakan. Sebelum pergi, dia menatap Yun Si, mentransmisikan suara, dunia sedang kacau, rekan daoku, jadi kita harus lebih sering berpisah daripada bersama. Pertama-tama aku akan melakukan perjalanan melalui 9 surga. Terhadap Yun Si, dia merasa sedikit malu. Demi kultivasi, demi menjadi makhluk tertinggi sesegera mungkin, dia menyetujui permintaan orang tuanya, menjadi rekan dao dengan Yun Si. Namun, pada malam di kamar pengantin, dia langsung memahami dao, pergi ke kultivasi pengasingan. Aku akan menunggumu. Yun Si hanya mengucapkan kata-kata ini. Si Hao pergi. Ketika dia melewati wilayah surga, penguasa wilayah terlarang itu segera menjadi sangat terkejut. Dia tidak pernah menyangka Si Hao akan langsung mencapai langkah ini. Aneh sekali, belum sepenuhnya matang. Namun, aku yakin kau akan menyelesaikannya. Si Hao mengangguk. Dia menekuni dao ekstrim, harus menyempurnakannya. Mampu mencapai langkah ini sudah bisa dianggap memecahkan legenda. Si Hao mencapai alam yang lebih tinggi, perjalanannya berjalan lancar. Jalan kuno itu sekarang sama sekali bukan masalah baginya, tidak dapat menghalangi langkahnya. Saat dia meninggalkan bumi salib Yin Yang, dia langsung mengerutkan kening, karena dia jelas merasakan bahwa dunia ini menjadi berbeda. Esensi spiritual telah menurun tajam, sampai-sampai sedikit saja. Secara komparatif, itu telah turun dalam jumlah yang sangat besar. Ada perubahan besar yang terjadi di dunia. Si Hao bergegas keluar, terbang ke kejauhan. Segera setelah itu, dia melihat awan hitam bergolak, api yang mengamuk meluap ke langit. Apakah ini materi kegelapan? Apa yang terjadi di 3000 provinsi? Apakah itu sepenuhnya ditempati oleh makhluk kegelapan? Dia melihat ke kejauhan. Pasukan kegelapan benar-benar maju ke provinsi ini, memperlihatkan kekuatan yang menelan dunia. Tak lama kemudian, Si Hao bertemu dengan beberapa makhluk. Ia menanyakan detailnya kepada mereka, benar-benar terkejut dengan apa yang didengarnya. Setengah dari 3000 provinsi jatuh ke tangan makhluk kegelapan. 1500 provinsi telah berganti pemilik. Bala bantuan dari Immortal Domain tidak dapat menghentikan mereka? Terlebih lagi, baru-baru ini, ada peristiwa besar lain yang terjadi, membuat semua orang ketakutan. Makhluk kegelapan untuk sementara waktu menghentikan pertempuran dengan Immortal Domain, melakukan gencatan senjata sementara. Dunia ini melahap dirinya sendiri, kiamat sudah dekat. Itulah yang dikatakan seorang tetua kepada Si Hao dengan suara gemetar. Kenyataannya, cukup banyak orang yang tahu hal ini, karena diucapkan oleh tamu-tamu Immortal Domain. Mereka segera merasakan ketidaknormalan, dan kemudian segera setelah itu, terjadi perubahan yang mengejutkan seperti yang diharapkan. 9 langit 10 bumi, tanah-tanah kuno itu, mengambang, akan terhubung bersama, kembali ke satu dunia. Perubahan yang paling mengejutkan adalah bahwa Dao Agung menjadi jauh, esensi spiritual akan berangsur-angsur mengering, memasuki masa-masa gelap yang tidak cocok untuk kultivasi, bahkan mungkin era yang tidak memungkinkannya. Bahkan makhluk-makhluk Immortal Domain merasa ngeri, mencoba memikirkan tindakan balasan, takut bahwa ini akan meluas ke Immortal Domain. Selain itu, semua makhluk kegelapan berhenti sementara. Mereka juga ragu-ragu, hanya menonton. Tidak bagus. Si Hao mengerutkan kening. Ini sama sekali tidak cocok untuk pertumbuhannya. Era yang paling kejam akan segera tiba, tetapi itu tidak cocok untuk kultivasi. Terlahir di era ini adalah kesedihan semua makhluk di dunia ini. Si Hao ingin memahami detailnya. Apa yang menyebabkan peristiwa besar yang mengerikan itu? Dia ingin menemukan orang-orang yang dekat dengannya, teman-teman lamanya, juga ingin memahami situasi mereka saat ini, apa sebenarnya yang sedang terjadi.
Orang pertama yang terpikir olehnya adalah Cao Yusheng. Orang ini memiliki seorang guru yang dapat mengetahui masa lalu, masa kini, dan masa depan. Bagaimana keadaannya sekarang? Apakah dia masih hidup atau sudah meninggal? Ketika mereka berpisah sebelumnya, Cao Yusheng tidak menyembunyikan apapun, memberitahunya di mana gurunya tinggal dalam pengasingan. Jika terjadi sesuatu, dia bisa datang mencarinya. Si Hao tidak membuang waktu, berubah menjadi seberkas petir, menghilang dari lokasi aslinya. Sayangnya, tidak ada yang bisa ditunjukkan dari semua ini. Ini adalah lembah yang sangat biasa, bagian dalamnya benar-benar kosong, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Untungnya, materi kegelapan belum menggerogoti provinsi ini. Apakah dia belum kembali dari 9 surga? Namun, mengapa gurunya tidak ada di sini? Si Hao bingung. Ada pondok-pondok jerami dan gua-gua kuno, tetapi semuanya kosong. Dengan kehendak ilahinya yang kuat, saat ini, tidak ada yang bisa lolos darinya. Segera setelah itu, Si Hao menemukan jejak Dao yang ditinggalkan oleh Cao Yusheng. Jejak itu disembunyikan dengan baik, tetapi dia tetap menemukannya. Jejak itu terbentuk. Cao Yusheng menangis, sangat sedih dan terluka. Sebelum zaman kegelapan dimulai, guruku pergi untuk menghadapinya, dan kemudian tidak pernah kembali. Si Hao tertegun. Dia menghela napas ringan. Zaman tanpa kultivasi telah tiba. Mungkin benar seperti yang diramalkan guruku, cepat atau lambat, aku akan dikubur di dalam tanah. Aku akan mencari tempat untuk meletakkan kuburanku. Dia benar-benar meninggalkan kata-kata seperti ini. Si Hao tercengang. Kemudian, dia dengan hati-hati melihat jejak ini. Dia mencoba menguraikannya, ingin tahu di mana Cao Yusheng berada. Apakah dia benar-benar akan mengubur dirinya sendiri? Jejak itu diuraikan, karena ada kode rahasia yang dibuat Cao Yusheng dengan teman-temannya, yang memungkinkan mereka untuk melihat informasi rahasia tersebut. Aku akan menuju ke tanah reinkarnasi. Guruku berkata bahwa tempat itu cocok untuk membangkitkan mayat, tepatnya tempat di mana aku harus mengubur diriku sendiri. Aku harus mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang. Ketika dia melihat kata-kata ini, awalnya dia seharusnya tertawa, tetapi Si Hao tidak bisa. Sebaliknya, dia merasakan perasaan pahit. Era sialan ini, datang begitu saja, penuh kebencian. Tanah reinkarnasi. Si Hao mulai mencari berdasarkan informasi yang dimilikinya. Menurut apa yang dikatakan guru Cao Yusheng, itu adalah tempat tinggal abadi Raja Abadi Reinkarnasi. Ada juga yang mengatakan bahwa Raja Abadi tanpa akhir sebelumnya telah mendirikan tempat tinggal di sini untuk berkultivasi dalam pengasingan juga. Bahkan ada yang mengatakan bahwa ini adalah tanah reinkarnasi sejati sejak awal, tidak terkait dengan Raja-Raja Abadi itu. Sebenarnya ada tempat rahasia seperti ini. Bagi Si Hao, jarak bukanlah masalah, tidak peduli seberapa jauhnya. Tanah kuno itu berada di 3000 provinsi, di benua kuno ini, jadi itu bahkan lebih mudah. Ketika dia mencari-cari, setelah beberapa saat, dia akhirnya tiba. Ada hutan tua primitif yang lebat di pegunungan yang megah. Ketika dia menuju lebih dalam, dia benar-benar melihat beberapa batu bata emas dan ubin giok tersembunyi jauh di dalam bumi. Bagi Si Hao, bahkan pegunungan itu tidak bisa lepas dari pandangannya. Dia sekarang bisa melihat lebih banyak hal. Ini tempatnya. Di depan daerah pegunungan, dia berhenti. Ada kabut di sini, energi esensi surga dan bumi yang relatif sangat tebal. Kemudian, sosoknya menghilang ke dalam kabut dengan sekejap. Tak lama kemudian, ia melewati semua jenis formasi, memasuki tanah suci yang setengah tertutup. Tempat ini juga bisa dianggap sebagai dunia kecil. Si Hao memikirkan semua jenis kemungkinan, tetapi ia tidak pernah menduga pemandangan di depan matanya. Itu sedikit di luar dugaannya, membuatnya tercengang. Ia melihat Cao Yusheng, juga seekor anjing, mereka melompat-lompat. Cao Yusheng itu bukanlah Cao Yusheng dewasa, sebenarnya baru berusia 7 atau 8 tahun. Ia masih gemuk dan lembut, saat ini sedang melompat-lompat. Apa yang terjadi? Si Hao tercengang. Cao Yusheng kembali menjadi anak kecil. Mengapa dia menjadi lebih muda? Di belakangnya ada seekor anak anjing kecil seukuran telapak tangan, saat ini mengejarnya, menggonggong. Si Hao menjadi pusing. Ini terlalu memalukan. Seekor anak anjing seukuran telapak tangan menggonggong sambil mengejar Cao Yusheng, sementara dia berlari untuk menyelamatkan hidupnya.
Kembalikan roti daging nagaku. Ini adalah sesuatu yang akan digunakan orang hebat ini untuk kelahiran kembali. Anak anjing seukuran telapak tangan itu menggonggong. Si Hao merasakan sakit kepala yang luar biasa. Roti daging naga? Benar saja, dia melihat roti seputih salju di tangan Cao Yusheng. Dia tidak mau melepaskannya apapun yang terjadi, berlari untuk menyelamatkan hidupnya. Dia benar-benar ingin melemparkannya ke dalam mulutnya, tetapi anjing di belakangnya mengejarnya dengan gila. Anjing sialan, siapa yang coba kau tipu? Saudara laki-laki tanpa akhir apa? Raja abadi yang bereinkarnasi apa? Apakah kau pikir aku bodoh? Jika aku benar-benar memberikannya padamu, tidakkah kau akan lari tanpa melihat ke belakang? Teriak Cao Yusheng. Apa yang terjadi? Apa yang sebenarnya terjadi? Si Hao agak linglung. Kau menjarah kuburan, menggali kuburan yang hebat ini. Sudah setuju untuk menjadi pelayan manusiaku, tetapi kau masih menolak untuk mengakui kesalahanmu, bahkan mencuri roti daging nagaku. Hari ini, aku akan memasakmu hidup-hidup. Anak anjing seukuran telapak tangan itu sangat ganas, berteriak. Tetapi pada kenyataannya, panjangnya sama dengan telapak kaki Cao Yusheng, tetapi ia mengejarnya dengan ganas. Si Hao benar-benar tercengang. Situasi macam apa ini? Tampaknya itu yang diperintahkan Tuan Cao Yusheng kepadanya, memilih kuburan. Tetapi pada akhirnya, ia menggalinya, terlebih lagi menggali anak anjing. Di mana obat umur panjang yang ditanam tuanku di sini? Itu pasti dimakan olehmu. Kembalikan padaku dulu, atau aku pasti tidak akan mengembalikan roti daging naga ini. Pelayan manusia, kau membuatku marah. Terima hukumanmu. Si Hao memperhatikan dari jauh, merasa malu untuk Cao Yusheng. Ia dikejar oleh seekor anjing kecil, tetapi ia berteriak panik seperti ini. Manusia peliharaan, terimalah hukumanmu. Anak anjing kecil seukuran telapak tangan itu menyalak, menyebut Cao Yusheng sebagai manusia peliharaan. Ia membuka mulutnya, kilatan petir menyambar ke depan. Cao Yusheng telah kembali menjadi anak-anak, tampak seperti baru berusia 7 atau 8 tahun. Tubuhnya bulat, jubah tahu di sekujur tubuhnya, sangat gemuk, tetapi juga agak lincah saat ia berlari untuk menyelamatkan diri. Kultivasinya sekarang cukup kuat, sudah pada level yang sama sekali berbeda. Namun, itu masih belum cukup baginya untuk melarikan diri. Peng! Cao Yusheng tersambar oleh kilatan petir itu. Ia melepaskan jeritan yang menyedihkan, terbang ke kejauhan. Dengan suara sou, anak anjing seukuran telapak tangan itu melompat keluar, segera menginjak wajah bulat Cao Yusheng. Ia memamerkan taringnya, mengancamnya. Manusia peliharaan, kau berani tidak mematuhiku? Apakah kau benar-benar tidak tahu kekuatan orang tua ini? Ia menggoyangkan ekornya yang lurus sempurna, menyeringai di sana, memperlihatkan gigi-gigi kecilnya yang seputih salju. Siapa yang menyuruhmu mencuri obat umur panjang yang disimpan tuanku di sini? Aku hanya membuat semuanya seimbang, teriak Cao Yusheng. Hanya karena orang hebat ini tidak bertindak, kau benar-benar mengira aku seseorang yang mudah diganggu? Jika kau punya sesuatu untuk dikatakan, katakan saja, jangan gunakan kekerasan. Cao Yusheng benar-benar gagal memenuhi harapan, mencoba berkompromi. Orang harus tahu bahwa ini hanya anak anjing kecil seukuran telapak tangan yang berdiri di wajahnya. Dia sebenarnya takut pada anak anjing yang bertindak. Si Hao benar-benar tidak bisa terus menonton. Dia melompat keluar dari tempat persembunyiannya, berjalan maju. Dia merasa bahwa Fatih Cao ini benar-benar tidak memiliki tulang punggung. Menggonggong. Siapa kau? Air mata hampir mengalir di wajah Fatih Cao, tetapi sebelum dia bisa berbicara, anak anjing itu memamerkan taringnya terlebih dahulu, bertanya kepada si Hao siapa dia, dari mana dia berasal. Biarkan dia pergi dulu, kata si Hao. Ketika dia melihat pemandangan ini di hadapannya, dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Fatih Cao yang nakal dan berbadan bulat yang tidak memiliki rasa moral benar-benar tersiksa sampai tingkat ini. Namun, dia juga memperhatikan bahwa anak anjing ini tidak normal, tubuhnya memancarkan perasaan perubahan besar, memiliki jenis kekuatan hidup yang misterius dan kuat. Jangan bergerak, kamu tidak diizinkan untuk datang. Jelas bahwa anak anjing ini sensitif, merasakan ada sesuatu yang tidak beres, bahwa si Hao berbahaya. Saat berbicara, cakar kecilnya diletakkan di kepala Cao Yusheng, sangat tajam, mungkin hanya sedikit kekuatan dan itu akan menusuk.
Wajah kecil Fatih Chow segera berubah pucat. Kekejaman anak anjing sialan ini adalah sesuatu yang pernah dia alami sebelumnya, dia benar-benar takut bahwa dia mungkin akan dihabisi begitu saja. Si Hao tersenyum, masih terus maju. Anak anjing ini sangat gelisah, menekan kepala Cao Yusheng hingga darah hampir keluar. Ini seharusnya cukup, kata si Hao. Riak dilepaskan di kehampaan, gelombang mengalir keluar. Sebuah domain misterius muncul, mengunci tempat ini. Cao Yusheng tercengang, karena dia merasakan aura yang tak terbatas. Jenis kekuatan ini adalah sesuatu yang pernah dia alami dari Tetua Agung Meng Tianzeng, Immortal Wang, dan yang lainnya sebelumnya. Setelah 30 tahun berlalu, teman lamanya sudah tumbuh sampai tingkat ini. Cao gendut hampir menjadi gila, merasa seperti ini sama sekali tidak nyata, tampak seperti dia telah melihat hantu. Wah ya, monster! Seberapa muda kamu? Melihat betapa lembutnya aura garis keturunanmu, kamu jelas seorang bocah nakal yang berusia kurang dari 100 tahun. Bagaimana kamu bisa memasuki domain ini? Anak anjing itu berteriak. Selain itu, ia melepaskan Cao Yusheng secara langsung, melompat ke tanah, matanya menyala dengan keganasan yang aneh, menatap si Hao terus-menerus. Si Hao terkejut, karena saat ini, dia sedang menunjukkan kekuatan makhluk tertinggi, tetapi anak anjing ini tidak dibatasi, masih bergerak normal. Jika itu adalah orang normal, mereka akan gemetar ketakutan, berbaring di tanah. Meskipun dia tidak menargetkan Cao Yusheng, hanya menyegel tempat ini, Fatih Chow sudah tidak bisa bergerak sama sekali. Dia berbaring di sana, membeku seperti batu. Si Hao menarik auranya, tidak melepaskannya lagi. Dia juga mulai menilai anak anjing aneh ini. Jangan terlalu terkejut. Saat itu, lawan seperti apa yang dihadapi raja ini? Kamu bahkan tidak bisa membayangkannya. Anak anjing itu memamerkan taringnya. Cao Yusheng tidak puas. Anjing kecil ini akan selalu menyebut dirinya yang tua ini ketika berbicara kepadanya, tetapi ketika melihat si Hao, dia menggunakan gelar raja ini. Anjing apa yang kentut raja? Cao Yusheng dengan cepat berdiri, berlari darinya, melompat ke tempat si Hao berada, menjauh darinya. Oh, aku lupa memperkenalkan diriku. Aku adalah Raja Abadi nomor 1 dari Immortal Ancient. Anjing kecil itu memperkenalkan dirinya seperti ini. Cao Yusheng menjadi terdiam. Baru saja, rasanya seperti mulai menjadi sedikit lebih rendah hati, tidak lagi menyebut dirinya orang tua, namun pada akhirnya, orang ini secara langsung meningkatkan level omong kosongnya, menyebut dirinya Raja Abadi. Si Hao mengungkapkan ekspresi aneh. Anak anjing ini benar-benar tidak bisa ditangani dengan menggunakan penalaran normal. Bocah, kamu sudah memiliki kekuatan tingkat makhluk tertinggi di usiamu, itu benar-benar cukup terhormat, memiliki beberapa kecemerlangan masa lalu raja ini. Anak ini layak diajari. Mengapa kamu tidak menjadikanku sebagai gurumu? Aku akan mewariskan kepadamu metode hebat yang tak tertandingi. Anak anjing itu mengangkat kepalanya, memasang penampilan yang menyendiri dan sombong. Si Hao ingin sekali menampar anjing kecil ini, dia benar-benar sombong. Cao Yusheng membuka mulutnya, tetapi dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Namun, dia merasakan dorongan yang kuat untuk memukulnya dengan kejam. Meski begitu, sebelum dia bisa melakukan apapun, anjing kecil itu bergerak terlebih dahulu. Itu karena dia terlalu pendek, hanya sedikit lebih tinggi dari bagian belakang kaki si Hao, bahkan mengangkat kepalanya untuk melihatnya pun sulit. Hanya dengan mengangkat kepalanya sepenuhnya, dia bisa melihat wajah si Hao. Dengan suara mendesing, dia menunjukkan metode rahasia, terlalu cepat, bergerak ke atas kepala Cao Yusheng, duduk di atasnya. Dia menatap si Hao dari posisi itu sambil memiringkan kepalanya, menggunakan ketinggian ini agar dia tidak harus selalu mengangkat kepalanya. Dasar anjing kecil sialan memanjat orang lain, dia akan mempertaruhkan segalanya padamu. Fatih Chow terpicu. Wajahnya diinjak-injak, dia bahkan tidak bisa melindungi kepalanya sendiri. Namun, dia menemukan bahwa dia tidak bisa melakukan apapun pada anjing ini. Anak anjing itu duduk di atas kepalanya, kokoh seperti gunung. Teknik-teknik yang disebut berharga, cahaya cemerlang, tidak ada yang bisa melakukan apapun padanya. Hewan peliharaan manusia, jadilah sedikit lebih patuh. Berhentilah membuang-buang energimu. Tidak bisakah kau lihat bahwa bahkan bocah makhluk agung ini tidak bisa melakukan apapun pada raja ini?
Aku adalah Raja Abadi yang bereinkarnasi, tetapi meskipun keterampilan Daoku tidak ada, tubuhku kokoh dan tidak bisa dihancurkan. Dengan dagingmu yang biasa, kau tidak dapat melakukan apapun padaku, tidak peduli apa yang kau coba. Anak anjing itu berbicara dengan arogan. Pada saat yang sama, ia juga menunjukkan penampilan yang tidak sabar, memukul kepala Cao Yusheng dengan kakinya, menguliahinya. Cao Yusheng sangat marah hingga ia mulai mengumpat. Makhluk kecil ini terlalu menggertak orang lain. Makhluk sialan ini benar-benar hebat, langsung duduk di kepalanya. Berhentilah berisik. Di masa depan, aku akan mempertimbangkan untuk menjadikanmu sebagai murid, mewariskan kepadamu metode abadi yang tak tertandingi. Anak anjing itu mengusap kepalanya, tampak seperti sedang menghibur anak kecil. Tak satu pun teknik berharga milik Cao Yusheng yang dapat melakukan apapun. Meskipun energi pedang dan yang lainnya mengeluarkan suara kengkiang, mereka juga tidak dapat melakukan apapun. Seluruh wajahnya menjadi merah, hampir dibuat marah oleh anak anjing ini sampai mati. Sebelumnya tubuh abadi sejati, tetapi keterampilan Dao Mu hilang, merosot ke keadaan ini. Si Hao bertanya. Aku sudah mengatakan semuanya. Aku adalah Raja Abadi nomor 1. Anak anjing itu berkata sambil duduk di kepala Cao Yusheng. Biarkan dia pergi dulu, mari kita mengobrol. Si Hao memiliki banyak keraguan terhadap anjing ini, penuh dengan keheranan. Dia tahu bahwa individu ini jelas tidak sederhana, kemungkinan besar tubuh abadi sejati yang merosot. Dengan suara Sou, anak anjing itu melompat turun, mendarat di atas meja batu tidak jauh dari sana, berkata kepada si Hao, tolong. Si Hao duduk di bangku batu, memandanginya, dengan hati-hati mengukurnya, tetapi tidak dapat melihatnya. Tubuhnya memiliki lapisan kekuatan misterius di sekitarnya, menghalangi persepsi eksternal. Raja Abadi tanpa akhir adalah kakak laki-lakiku, Raja Abadi reinkarnasi adalah adik laki-lakiku. Setelah membenci bahwa dunia kekurangan lawan, tidak dapat menahan kesepian, aku menebas diriku sendiri. Kata anak anjing itu.